Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus PPGT. Kemarin saya sempat melakukan komunikasi bersama dengan Pak Bolivia dan juga Pak Dewi bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan firman, namun dalam bentuk pembinaan. Pembinaan itu adalah satu-satunya tugas yang kami bawa dari kampus ke dalam jemaat, dari mata kuliah kepemimpinan Kristen. Ya, sebelum kita memulai renungan kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin firman Tuhan. Ya, pada saat ini semua sudah kenal nama saya ya. Adakah yang baru kenal? Saya sudah kirim PowerPoint saya dalam grup PPGT, silakan dilihat. Saya atas nama Deslia Stuti. Pembinaan kali ini saya bawa dari mata kuliah kepemimpinan Kristen. Saya mengambil judul kepemimpinan Kristen dari Raja Daud, yaitu pemimpin yang jatuh tapi bangkit kembali. Pemimpin yang jatuh tapi bangkit kembali. Ya. Mari kita melihat latar belakang apa sih pengertian pemimpin itu. Pemimpin adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi, dalam membimbing, dalam mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seorang pemimpin ini teman-teman berperan dalam memberikan inspirasi, memberikan motivasi, serta memberikan visi yang jelas untuk diikuti oleh setiap kelompok yang dipimpinnya. Nah, dalam konteks ini, pemimpin bukan hanya soal posisi jabatan, ya. Jadi bukan hanya nama kita sebagai pemimpin, tapi di dalam konteks ini lebih mengarah kepada kemampuan kita sebagai seorang pemimpin dalam memimpin setiap anggota kita, anggota kelompok kita, khususnya dalam membangun hubungan yang efektif dengan orang-orang yang kita pimpin. Nah, kepemimpinan Kristen ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komunitas gereja yang sehat dan harmonis. Ya, khususnya dalam persekutuan pemuda, tentu seorang pemimpin itu memiliki peran yang sangat penting. Ya, ketika seorang pemimpin itu berlandaskan pada nilai-nilai Alkitabiah seperti pelayanan, kerendahan hati, dan kasih, tentu saja bahwa seorang pemimpin itu akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan rohani jemaat. Ya, sekarang kita akan melihat karakteristik kepemimpinan Daud. Ya, sebelum kita lanjut jauh membahas, saya mau bertanya kepada teman-teman, adakah yang tidak kenal Raja Daud di sini? Pasti kenal semua ya. Ya, saya dulu mau mana yang baru PAB kemarin. Ya, kita baru berangkat dari sekolah minggu. Saya mau tanya, siapa nama ayah Daud? Adakah yang tahu siapa nama ayahnya Daud? Inisial I. Masa tidak ada yang tahu? Kakak guru sekolah minggu, adakah yang tahu siapa nama ayahnya Daud? Isai, ya Isai. Nah, Raja Daud ini teman-teman adalah seorang tokoh di dalam Alkitab yang dikenal sebagai pemimpin bangsa Israel. Dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan dia juga dikenal dengan seorang raja yang memiliki keberanian. Bisa kita lihat ketika Daud masih kecil, dia dengan berani melawan tentara Filistin, yaitu Goliat, si tentara raksasa itu. Nah, dalam kepemimpinannya, Daud juga dikenal karena hatinya itu dekat dengan Tuhan. Bisa kita saksikan dalam
beberapa Mazmur, dalam beberapa ayat yang dia tulis dalam kitab Mazmur. Dan kepemimpinan seorang Daud ini teman-teman mencerminkan karakteristik yang membuatnya diakui sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bisa kita lihat dalam pertama Samuel pasal 13 ayat 14. Namun meskipun Daud ini mencerminkan karakteristik pemimpin Tuhan, dia juga sebagai manusia, tentu manusia yang tidak sempurna, sehingga dia memiliki kelemahan, yang kelemahannya akan kita lihat nanti, yang akan memberikan kita pelajaran yang penting tentang bagaimana kasih karunia Tuhan dan pertobatan yang tulus. Ya, kita lihat beberapa karakteristik utama dalam kepemimpinannya. Yang pertama, bahwa tidak dipilih oleh Tuhan. Bisa kita saksikan dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Daud ini dipilih Tuhan bukan karena penampilannya. Ya, bukan karena penampilannya. Karena pada saat itu dia diurapi Tuhan ketika ia masih muda. Ya, masih muda, dialah yang dipilih, dia yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya, Daud juga dikenal sebagai pemimpin yang hatinya mengandalkan Tuhan. Dia adalah pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang berani bertanggung jawab, pemimpin yang menghormati otoritas Tuhan, memiliki hati untuk menyembah Tuhan. Dia pemimpin yang mengasihi dan peduli kepada rakyatnya. Dan yang paling penting di sini, dia adalah seorang pemimpin yang tidak sempurna, tetapi dia bertobat ketika nantinya dia jatuh dalam dosa. Ya. Dia pemimpin yang visioner dan berorientasi pada masa depan. Kita bisa menyaksikan ketika Daud membawa bangsa Israel kepada saat akan membangun bait Allah. Iya, masa depan bangsa Israel yaitu membangun bait Allah. Kemudian Raja Daud ini juga adalah pemimpin yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan. Ya, ketika kita melihat kepemimpinan dan karakteristik dari Raja Daud ini, itu hendak memberikan gambaran kepada kita, hendak menunjukkan kepada kita bahwa dalam diri manusia itu ada keseimbangan, kekuatan dan kelemahan setiap manusia. Kita melihat Daud ini adalah seorang pemimpin yang bergantung kepada Tuhan. Dia adalah seorang pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang bertanggung jawab, tapi toh pada akhirnya Daud juga jatuh ke dalam dosa. Ya. Namun bukan kejatuhan Daud ke dalam dosa yang akan kita lihat, teman-teman. Namun yang akan kita lihat di sini adalah bagaimana kasih karunia Tuhan kepada Daud, bagaimana Daud memberi diri untuk bertobat, memberi diri dengan tulus untuk dipulihkan oleh Tuhan dan dijadikan kembali pemimpin yang diteladani oleh umat Israel. Iya. Selanjutnya, apa yang menyebabkan Daud ini jatuh? Apa yang menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa? Yang pertama, bahwa ketidaksadaran akan kelemahannya sebagai manusia. Iya. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Lalu yang kedua, dia mengabaikan peran Tuhan di dalam keberhasilannya. Yang ketiga, bahwa kurangnya kewaspadaan terhadap godaan, terutama saat berada di puncak kekuasaan. Ya, ada 4 kesalahan, ada 4 kejatuhan yang saya temukan, kejatuhan Daud yang saya temukan di sini. Bahwa yang pertama, Raja Daud itu melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan Batsheba. Dia berzina dengan Batsheba. Itu adalah salah satu hal yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Ketika pada waktu itu Daud melihat Batsheba ini dari atas istananya, dia melihat si Batsheba ini sedang mati. Dan meskipun Daud sudah mengetahui bahwa Batsheba ini sudah memiliki seorang suami, dia tetap memanggilnya dan melakukan hubungan dengannya. Itulah yang membuat Daud jatuh ke dalam dosa. Dia menunjukkan kelemahan
dia tidak bisa mengendalikan nafsunya dengan baik. Dia mengabaikan moralitas dan hukum Allah dan membiarkan hawa nafsu itu menguasai dirinya. Lalu yang kedua, kesalahan yang dilakukan Daud yang membuat dia jatuh adalah dia membunuh Uria. Nah, ketika Batsheba ini sudah hamil dan Daud mungkin merasa takut karena pada saat itu dia adalah seorang pemimpin yang harusnya menjadi teladan bagi bangsa Israel, tapi dia sendiri yang sudah tidak melakukan kepemimpinannya itu dengan tanggung jawab. Ya, ketika Batsheba sudah hamil, dia pun menutupi kesalahannya dengan merencanakan pembunuhan kepada Uria. Ya, perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa Uria ini adalah salah satu prajurit Daud yang setia. Nah, dia merencanakan pembunuhannya kepada Uria dengan cara bahwa ketika pertempuran nanti, si Uria ini akan ditempatkan di garis yang paling terdepan supaya ketika pertempuran tiba, ya si Uria ini cepat tewas, cepat mati untuk menutupi kesalahan Daud. Nah, Daud sebagai raja di sini, Daud sebagai pemimpin, tetapi dia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai raja. Dia merencanakan pembunuhan dengan sengaja dan tidak mengindahkan nilai-nilai kesetiaan dan keadilan. Lalu yang ketiga teman-teman, dia membiarkan konflik keluarganya itu tidak terkendali. Kita melihat putranya Daud yaitu Amnon. Ya, Amnon yang melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan saudara tirinya yaitu Tamar. Nah, Daud di sini berperan sebagai orang tua. Daud marah kepada putranya, tetapi dia tidak mengambil sikap yang tegas kepada putranya, kepada perlakuan putranya dan saudara tirinya itu, sehingga hal itu menimbulkan kebencian dalam diri Absalom. Ya, Absalom ini adalah saudara kandung dari Tamar, saudara kandungnya Tamar. Jadi Absalom ini menyimpan dendam, menyimpan emosi kepada ayahnya karena dia tidak mengambil sikap yang tegas kepada Amnon putranya yang sudah melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan saudara kandungnya yaitu Tamar, sehingga itulah yang membuat Absalom dan Daud berselisih di dalam keluarganya. Ada konflik di dalam keluarga Daud ini karena Absalom tidak puas dengan cara Daud menegur putranya yaitu Amnon. Lalu selanjutnya menghitung jumlah tentara Israel. Dalam 1 Tawarikh pasal 21 dan 2 Samuel pasal 21, kita bisa menemukan di situ bahwa Raja Daud ini menghitung jumlah tentara laki-laki. Ya, jumlah tentaranya yang laki-laki yang sudah cukup dewasa dan mapan dalam pertempuran. Nah, padahal di situ Tuhan sudah berpesan bahwa janganlah untuk menghitung jumlah tentaramu. Nah, hal ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Daud ini hidup dalam kesombongan. Daud ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, karena ia ingin mengetahui berapa banyak jumlah tentaranya pada saat itu, berapa banyak jumlah kekuatan militernya pada saat itu, seolah-olah ketika waktu pertempuran nanti akan tiba, keberhasilan bangsa Israel itu bergantung kepada tentara Israel. Dia tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, karena Tuhan kecewa teman-teman atas satu kejadian yang dilakukan oleh Daud ini, Tuhan kecewa, Tuhan marah sehingga Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel. Dan kita ketahui bahwa pada saat itu atas kelakuan satu orang yang melakukan kesalahan, 70.000 orang bangsa Israel tewas karena tulah yang diberikan oleh Tuhan. Iya. Di sini teman-teman, kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa bukan kejatuhan Daud yang akan kita lihat sebagai pemuda-pemuda Kristen, namun yang perlu dan sangat baik untuk kita
perhatikan di sini adalah bagaimana Daud bangkit kembali dari kejatuhannya. Ya, bagaimana seorang Daud bangkit kembali dari kejatuhannya. Yang pertama bahwa dia mendengarkan Tuhan. Ya, dia mendengarkan Tuhan. Ya. Teman-teman di sini, apakah ada yang tidak memiliki sahabat? Adakah yang tidak memiliki sahabat? Ya, ketika teman-teman mengalami masalah, apakah itu masalah dalam keluarga, masalah dengan pasangannya, dan ketika curhat, biasanya curhat kepada sahabat, iya, kepada orang tua atau kepada sahabat, bahkan curhat sendiri kepada Tuhan. Ya, begitupun di sini melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan itu adalah sahabat dari Daud. Melalui Nabi Nathan, Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk memberikan teguran kepada Daud, teman-teman. Dia memberikan teguran kepada Daud bahwa, Daud, kamu sudah melakukan kesalahan. Kamu sudah berzina dengan Batsheba. Dan baiknya di sini, teman-teman, Daud tidak membela dirinya. Daud tidak bersungut-sungut ketika ia dinasehati. Namun dia menerima teguran itu dengan rendah hati. Ya, teguran adalah alat Tuhan untuk menyadarkan dan membawa kita kembali kepada jalannya. Lalu yang kedua, Daud bangkit dari kejatuhannya dengan cara mengakui kesalahannya dan bertobat. Ya. Adakah teman-teman di sini kalau bersalah tidak mengakui kesalahannya, menyimpan salahnya sendiri, pura-pura menuduh temannya? Ya, saya juga pernah begitu, teman-teman. Ya. Namun di sini Daud mengajarkan kita untuk mengakui kesalahan dan memberi diri untuk bertobat. Kita bisa menemukan dalam Mazmur 51, di situ termuat ungkapan pertobatan yang mendalam dari Raja Daud. Dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Ya. Pemulihan di sini dimulai dengan pengakuan dosa yang jujur dan permohonan ampun kepada Tuhan. Pertobatan yang sejati itu melibatkan perubahan hati, bukan hanya rasa bersalah. Lalu yang ketiga, Daud bangkit kembali dengan memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Ya. Daud kembali mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, memulihkan hubungannya melalui doa dan ia berubah kembali untuk menjadi taat kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa setelah bertobat, pemimpin harus memulihkan hubungannya dengan Tuhan agar dapat melanjutkan pelayanan. Lalu yang keempat, menanggung konsekuensi dengan tanggung jawab. Ya, tentu teman-teman, kalau kita melakukan kesalahan, tentu akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya, contohnya, mohon maaf, ketika apakah itu ketua PPGT sebagai pemimpin dalam organisasi, ketua PPGT tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, atau bendahara atau bahkan sekretaris tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, tentu dia akan menemukan konsekuensinya dari kesalahannya yang sudah ia lakukan. Seperti Raja Daud, teman-teman. Namun di sini, ketika Raja Daud sudah menemukan atau mendapatkan konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan, kesalahannya yaitu melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan Batsheba, berzina dengan Batsheba, anak yang dilahirkan Batsheba itu meninggal. Ya, itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang ia buat. Lalu yang kedua, bahwa karena satu kesalahannya, konsekuensinya itu ditanggung oleh 7.000 orang, teman-teman. Ya, 7.000 orang yang mendapatkan tulah ketika Daud menghitung jumlah tentara pasukan bangsa Israel pada saat itu. Namun di sini kita bisa melihat bahwa Daud tidak lari dari tanggung jawab. Daud tidak lari dari tanggung jawabnya. Ya. Malahan di sini Daud memberi diri, membuka hati untuk datang kepada
kepada Tuhan, mengakui segala kesalahannya, dia bertobat dengan tulus kepada Tuhan. Dia tidak lari. Dan begitupun dengan kita sebagai pemimpin yang pernah jatuh dan bangkit kembali, harus menghadapi konsekuensi dengan keberanian dan tanggung jawab. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab yang sudah kita angkat. Dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, teman-teman, mungkin banyak hal-hal yang kita temukan, banyak dampak dari masalah yang kita temukan, namun marilah untuk menghadapi hal itu, menyikapi masalah itu sambil kita tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah yang kita terima. Lalu kelima, Daud bangkit dari kejatuhannya dengan tetap melayani dengan setia. Ya. Setelah Daud membuka diri untuk bertobat, Tuhan memulihkannya. Lalu Daud kembali melanjutkan kepemimpinannya dengan fokus kepada kehendak Tuhan, seperti ketika ia fokus mempersiapkan pembangunan bait suci. Nah, teman-teman, tentu bahwa ketika kita melakukan kesalahan, janganlah untuk menjadi insecure. Iya, biasa kesalahan Miki di bawah makadang, saya mau pun aku lepatan tugasku dari ketua PPGT, lo kamu pula dari panitia, saya tidak mau menjadi panitia lagi karena saya sudah bersalah. Kita tidak boleh seperti itu. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhanlah yang akan memulihkan kita, memampukan kita untuk bangkit kembali dari setiap kesalahan yang telah kita perbuat. Kesalahan masa lalu tidak harus menghentikan pelayanan, asalkan kita mau memberi diri untuk kembali dipulihkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana relevansi dari kejatuhan Daud dan kebangkitan Daud bagi kita anggota PPGT, bagi kita rekan-rekan PPGT? Yang pertama, bahwa yang hendak kita petik, hendak menjadi pembelajaran bagi kita, yang pertama adalah belajar mengakui kesalahan dan bertobat. Ya, di dalam organisasi PPGT, baik pengurus maupun anggota, tentu kita pernah jatuh, kita pernah gagal. Namun, marilah dalam kehidupan kita untuk menanggapi bahwa kejatuhan atau kegagalan yang pernah kita alami itu bukanlah akhir dari pelayanan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, sangat penting untuk segera bertobat dan memperbaiki diri. Kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, ataukah kita mengakui kesalahan kita kepada teman-teman kita, teman-teman sepelayanan kita, dan kesalahan itu kita akan gunakan, kita akan jadikan pengalaman, kita akan jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menjadi lebih bijaksana dalam tugas kita sebagai seorang pemimpin. Lalu yang kedua, teman-teman, bahwa dalam kehidupan kita, marilah untuk senantiasa mengandalkan kasih karunia Tuhan. Seperti Daud, tentu kita sebagai anggota PPGT harus menyadari bahwa ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai rekan sekerja Allah dalam pelayanan, marilah untuk menyadari bahwa otoritas yang kita miliki itu, jabatan yang kita miliki itu bukan karena kekuatan kita, namun itu semata karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, untuk selalu melibatkan Tuhan, baik melalui doa, membaca firman, dan dalam perbuatan kita kepada teman-teman atau di lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga, siap menghadapi konsekuensi dengan tanggung jawab. Setiap kegagalan dalam setiap pribadi kita akan membawa konsekuensi, tetapi seorang pemimpin itu harus bangkit dan siap menghadapi, bahkan siap belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Jangan lari dari tanggung jawab pelayanan, namun kita akan menggunakan pengalaman yang sulit menjadi sarana untuk
mendewasakan iman dan karakter kita. Lalu selanjutnya teman-teman, bahwa perlu untuk mengoreksi diri. Ketika kita kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, tentu dalam kehidupan kita akan menjadi pemimpin yang memberikan teladan kepada rekan-rekan anggota kita. Sebagaimana kebangkitan Daud itu menunjukkan pentingnya keteladanan setelah pemulihan. Ya, ada keteladanan dari kepemimpinan yang dilakukan oleh Daud. Ya. Begitupun dengan kita sebagai pengurus PTGT, tentu kita harus menjadi teladan bagi anggota kita dalam kerendahan hati dan ketekunan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadilah pemimpin yang menunjukkan integritas dan semangat pelayanan meskipun kita pernah mengalami kesulitan. Lalu yang selanjutnya, bahwa memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Ketika kita melihat teman-teman kita melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan dalam sebuah kepemimpinannya, sebagai rekan-rekan PPGT, sebagai teman-teman yang baik, tentu kita tidak harus langsung menjudge dia bahwa karena kamu sudah berbuat salah, kamu tidak akan lagi menjadi layak, kamu tidak akan layak kembali untuk melanjutkan kepemimpinanmu. Namun dari kisah Daud kita bisa belajar bahwa Tuhan dan Allah memberikan kesempatan yang kedua kepada Daud. Lalu bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Tentu bahwa sebagai rekan sekerja Allah, kita harus siap membantu, kita harus siap menolong ketika kita melihat teman-teman kita yang mengalami kegagalan. Kita mendukung mereka, kita merangkul mereka kembali supaya dia tidak mengalami kekosongan diri, namun dia mengalami kembali kebangkitan diri untuk melanjutkan kembali pelayanan bersama-sama dengan kita. Nah, teman-teman, sebagai pemuda gereja, tentu kita sering menghadapi tantangan di dalam pelayanan, di dalam studi maupun di dalam kehidupan pribadi kita. Namun di sini kegagalan bukanlah akhir dari perjuangan kita. Kisah Daud mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, baik itu orang-orang yang pernah jatuh, baik itu orang-orang yang pernah bersalah. Tuhan tidak memandang, Tuhan memilih siapa saja untuk dipakai dalam mengerjakan pelayanannya. PPGT adalah tempat untuk tumbuh bersama, dan pemimpin yang bangkit dari kejatuhannya akan menjadi contoh bahwa pelayanan tidak hanya tentang kesempurnaan, tetapi juga tentang ketekunan dan kesetiaan, teman-teman. Jadi setiap orang yang pernah jatuh tapi bangkit tentu akan memiliki jiwa kepemimpinan untuk menginspirasi, untuk memberikan motivasi kepada anggota lain untuk tetap semangat, belajar dari kesalahan dan terus melayani. Dan menjadi juga pelajaran bagi kita di sini bahwa dalam kepemimpinan Tuhan tidak pernah mencari pemimpin atau orang yang sempurna. Ya, tetapi Tuhan mencari orang yang memiliki hati, yang mau memberikan dirinya, yang mau diajar, mau membuka diri untuk dipulihkan. Karena itu dalam kehidupan kita jangan takut untuk gagal, teman-teman. Ya, ketika kita mengalami kegagalan, kita serahkan kegagalan kita itu kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu membentuk kita menjadi pemimpin yang baik yang berdampak bagi sesama kita. Ya, ada 4 quotes di sini. Yang pertama, bahwa bangkit dari kegagalan adalah bukti bahwa Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa kegagalanmu hari ini adalah fondasi bagi kesaksian besar yang akan Tuhan siapkan untuk masa depanmu. Yang ketiga, jangan takut untuk jatuh, tetapi takutlah jika kamu tidak bisa bangkit kembali dari kejatuhanmu. Lalu yang terakhir, kesalahan adalah guru terbaik dan bangkit adalah tanda bahwa
Saya dan teman-teman sudah siap menjadi pemimpin yang lebih baik, menjadi orang-orang yang sudah dipilih dan digunakan menjadi alat Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih, itulah materi yang saya sampaikan. Kiranya boleh kita pahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.